Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari kelas PBS 6B, NIM 185231030. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal internasional yang berjudul Penerapan Good Governance Bisnis Syariah atau GGBS dan implikasinya terhadap kinerja keuangan syariah, Conformity and Profitability atau SCNP pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Nama jurnal Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Islam, volume dan halaman, volume 1, nomor 1, tahun terbit 2018, yang ditulis oleh Nindi Apriyani, Kusnendi, dan Firman Syah, dan direview oleh saya sendiri, Siti Aisyah, pada tanggal 13 Juni 2021. Selanjutnya yaitu latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu kinerja keuangan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan menjalankan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Pengukuran kinerja keuangan bank syariah sebagian besar masih menggunakan indikator pengukuran konvensional, yaitu profitabilitas. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis pengaruh good governance bisnis syariah terhadap kesesuaian syariah dan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini yaitu kurang relevannya tujuan didirikan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang berkewajiban menyediakan produk dan layanan perbankan yang kompetitif sesuai prinsip syariah. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sampel pada penelitian ini yaitu 11 bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2016. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan metode explanatory research. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi data panel. Data panel yaitu gabungan dari data cross-section atau penampang melintang dan time series. Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan software EViews. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode regresi data panel yaitu penentuan model regresi data panel, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis yang berupa uji T pengujian, koefisien determinasi. Pada penentuan model regresi data panel, dalam menganalisis data panel diperlukan pengujian spesifikasi model yang sesuai untuk mendeskripsikan data, yang berupa uji Coe, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan ordinary least square atau OLS meliputi uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pada pengujian hipotesis, terdapat uji T pengujian, yaitu dengan membandingkan antara T hitung dan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis diterima. Selain itu, untuk melihat signifikansinya dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka menolak H0 dan menerima
HA. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka menerima H0 dan menolak HA. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan tujuan penelitian ini, maka rumusan hipotesis yang diajukan yaitu H1. Penerapan GGBS berpengaruh positif terhadap kesesuaian syariah. H1 itu untuk penerapan GGBS terhadap kesesuaian syariah. Lalu untuk penerapan GGBS terhadap profitabilitas yaitu H2. Penerapan GGBS berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat menjelaskan seberapa besar persentase total variasi dependen. Variasi dijelaskan oleh model, semakin besar R kuadrat, semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R kuadrat berkisar antara 0 sampai 1. Nilai R kuadrat sebesar 1 atau mendekati 1 berarti terdapat pengaruh yang kuat dari variabel bebas yang mampu menjelaskan variabel terikat. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, tingkat penerapan GGBS Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan data penelitian, dapat diketahui bahwa tingkat pengungkapan GGBS oleh seluruh BUS di Indonesia dalam penelitian ini cenderung meningkat dengan persentase yang cukup tinggi di atas 80%. Meskipun pada tahun 2012 sampai 2013 terjadi penurunan sebesar 80,95% dari 81,2%, namun penurunannya tidak begitu signifikan. Peningkatan persentase pengungkapan GGBS terjadi pada tahun 2013 sampai 2016 dengan tingkat pengungkapan masing-masing sebesar 83,33%, 84,20%, dan 86,80%. Dengan demikian, jika dilihat dari rentang persentase 80-86% dengan pemenuhan skor indeks rata-rata 35, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan GGBS oleh BUS di Indonesia selama periode 2012 sampai 2016 telah dilaksanakan dengan baik.